di depan gurunya. Wala yajlisu, dan tidak duduk makanahu di tempatnya. Wala yabtadi'u, dan tidak memulai al-kalama bicara indahu di sampingnya illa biidnihi, kecuali dengan izinnya. Wala yas'alu, dan tidak bertanya syai'an, sesuatu, inda malalihi, di waktu lelahnya. Kan kiai kan kelihatan, oh ini kiainya ini lelah apa tidak kan kelihatan. Kecuali kalau masih semangat ditanya kan, lo ngaji dia harus berjam-jam buat takhoi terus. Walhasil kana fi ridhoihi min ayyi, walhasilu, dan yang hasil kana ada fi ridhoihi, di ridhonya, min ayyi wajhin, dari manapun arah, kana ada usahakan itu seorang santri itu mencari ridhonya kiai. Jangan sampai santri boyong tanpa izin. Dan pena izin ini tak warai izin nih. Ustaz, saya baiknya melanjutkan apa boyong gitu. Orang aku ngomong ini di sini mesti ngomong. Saya percaya gitu. Lah kowe izinmu kan Ustaz, saya pengen boyong. Ya saya monggo gitu. Itu namanya enggak minta pertimbangan kiai itu. Izinmu modelnya seperti itu. Tapi kalau izinmu modelnya enggak gitu, tentu saya akan mengatakan kalau belum menikah jangan boyong. Santri Al-Mubarak itu adalah santri yang boyongnya karena nikah. Santrinya 1000, tapi yang boyong karena nikah cuma 1. Sesungguhnya santri Al-Mubarak cuma 1. Santri Al-Mubarak cuma 1. Makanya supaya kamu seneng di sini, caranya kamu harus punya penghasilan. Kamu harus berduit. Kok ngerti weh, jebul-jebul pada akhirnya jadi presiden. Kok ngerti weh? Gak ngerti tau? Sama, saya juga gak tahu. Sing hebat. Amin. Wa yatarizu, dan menjauhi an suktihi, dari murkanya. Jangan pernah melakukan perbuatan yang jadikan guru itu marah. Saya akan marah bila waktunya jamaah kamu gak jamaah, waktunya ngaji kamu gak ngaji. Kalau waktunya roan, wiraroan ora masalah. Ora masalah. Aku dhisik waya roan kadang-kadang yang mumpet. Waktu roan kadang-kadang aku enggak adil. Tapi ya coba roan terus. Dengan Mubarak kan roane kan jarang banget. Jadi pondok saya roan. Gak sempat belajar aku. Pada akhirnya mumpet-mumpet belajar. Jadi apa itu, santri itu harus mencari ridhonya kiai dan harus samina wa ta'na, taat apa dawuh kiai ikutin selama dawuhnya tidak melanggar syariat. Tapi kalau melanggar syariat jangan. Santri kalau melanggar ini denda uang, melanggar syariat ojo gelem, jangan mau. Tapi kalau nggak melanggar syariat ikutin.
Seperti saya ngomong nanti tanggal 29 bareng-bareng ke Boyolali kan nggak melanggar syariat toh. Melanggar melu kabeh. Gratis rasa bayar. Bayarin setoran. Sehari 3 kali Gus. Kalau nggak setoran 3 kali bukan bayar, bukan rasah melu. tunggu pondok we. Bengi-bengi warani mayat we. Awe-awe di pojok kamar we ruwet we. Belum tahu. Di pondok ini itu jenenge kiai ini we horor. Pondoknya horor sekali ini. Kalau bisa ikut semua. Beli apa? Beli baju ikram, beli baju ikram sendiri. Waktunya kan masih panjang, kecuali yang sudah pesan. Yang sudah pesan berapa? Yang sudah pesan? Yang sudah pesan berapa? Ini, udah itu saja. Yang pesan itu saja. Yang lain beli sendiri. Paling regane 200.000 gitu. Nah, sekali-kali itu ku baju ikram. Lupa ngerti weh. Beli baju ikram cuma-cuman iso umroh tenan. Dengerin. Pokoknya akhir abar wis jasan berarti main di ditake hal. Akhir abar wis jasan main di ditake hal. Lela percaya. Tapi kawin tau apa ada. Tadi muauladil muallimi, mengagungkan beberapa anak guru, anak kiai. Wa min ta'dimil ilmi, dan diantara mengagungkan ilmu, ta'dimu syurokai, memuliakan beberapa teman kiai. Apabila dia kiai, kemudian ono temene teko, ono tamune teko mulyakno. Ono tamu ning omahku malah sandali mbok gowo. Payah. Ada tamu kok goleki sandal. Tamune saya tanya, sandalnya panjenengan seperti apa, Pak? Sandal saya jepit. Ya wis, wallahu alam bisawab. Kalau datang ke sini itu harus pakai baju, pakai sandal yang bagus. Kalau pakai sandal jepit dikira miliknya santri. Kok gitu ya Kiai? Santri kok banyak yang gosok? Bukannya banyak yang gosok. Jiwa santri itu sandalku, sandalmu. Jiwa santri. Kalau ada santri ya jiwanya nggak sandalku, nggak sandalmu. Ini apa tahu santri? Uangku, uangmu, itu jiwa santri. Yang tidak boleh cuma satu. Istriku, istrimu. Gak boleh terus. Wa tadimu auladi ustadihi, dan mengagungkan beberapa anak gurunya. Kalau anak kiai dihormat, dimuliakan. Walaupun anaknya kiai bolomu, gak boleh. Anak kiai dan mbok gapa, mbok bully, ya. Anak kiai ning toilet mbok kunci kon njaba. Waman, dan orang ya ta'allaku, yang hubungan dengan ustadi. Semua orang yang ada hubungannya dengan guru, muliakan siapapun orangnya. Nyampe hormat kepada pembantunya guru. Ono santri senengane bantu di rumah saya, itu hormat.
Hah? Si Ilman hormat. Hah? Dimuliakan. Begitu juga saudaranya guru, dulure guru. Sylvia, nak siapa? Dania, muliake. Tidak cuma itu saja, tapi semua orang yang ada hubungannya dengan guru, seperti contoh Muayyad, kan ada hubungannya sama saya. Itu santri saya itu. Dari rumah kamu Muayyad orang santriku. Dari rumah kamu Muayyad ketua RT. Muliakan. Yang ada hubungannya dengan saya itu muliaan. Makanya banyak santri ilmunya nggak barokah gara-gara apa juga? Membuli muridnya guru, menyakiti santrinya guru. Jangan. Pokoknya yang ada hubungannya dengan saya. Lebih-lebih siapa itu Pak Mustafirin. Pak Mustafirin itu ada hubungannya sama saya. Guru-guru itu yang ada hubungannya sama saya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan syariat. Semamanya ada guru seperti itu, tutupi ya coba cerita nopo. Semisal kamu mengetahui bu guru sama pak guru pacaran, kamu lihat, ditutup. Aja diceritakan orang, apa malah mbok syuting mbok upload, mbok edarke ning kandang ayam, jo. Tutup. Jangan apa? Jangan membongkar kejelekan gurumu. Tapi kalau di Madian apa? Ada pak guru sekolah ini tuh, ada bu guru sekolah terus ada titik-titik sama kamu jangan mau. Titik-titik kayak jerawatmu nih gitu. Jangan mau. Pokoknya kalau orang cinta kan kelihatan dong. Cara pandangnya kan kelihatan. Oh ini melihat ada rasa cinta kan ngerti nih. Contoh kayak Fatimah ngerti aku nih. Ayah ini orang. Kan kelihatan kan Pak. Pandangan mata kan kelihatan. Ada rasa. Ojo mbok layani. Pak guru, bu guru kadang-kadang kan gitu. Nyeda-nyeda, apalagi nyampe ngejak salaman, jangan mau, haram. Apalagi terus jagongan, jangan mau. Jangan mau dijak jagongan guru mau. Siapapun orangnya, walaupun saya, jangan mau. Kecuali kalau perempuan sama perempuan loh ya. Lo ana bu guru ngejak jagongan kowe ya. Maaf bu guru, saya dilarang Pak Yai jagongan berduaan dalam satu kamar. Podo-podo wedok malah. Kecuali kalau membahayakan. Mungkin bu gurunya punya sifat lesbian. Itu jangan. Haka cerita Sahibul Hidayati yang punya kitab Al-Hidayah, anna wahidan min kibari a'immatil Bukhara kana yajlisu majlisad daras wa kana yaqumu fi asna'id darsi ahyana fas'alu anhu faqal inna ibna ustadi yal'abu ma'a sibyan fi sikkah wa yaji'u ahyanan ila babil masjid fa idza ra'aitu aqumu ta'diman li ustadi. Anna wahidan sesungguhnya seseorang min kibari a'immatil Bukhara dari beberapa penggedenya, pembesarnya Imam Bukhara.
seorang ulama, karena ada yajlisu duduk majlisad darsi di tempat mengajar, di tempat deres, tempat belajar. Wa kana, dan ada yaqumu, beliau berdiri fi athna'id darsi, di pertengahan deres, di pertengahan belajar, ahyanan, di beberapa waktu. Seringkali beliau itu berdiri. Kenapa beliau berdiri? Ada putranya gurunya sedang bermain. Makanya ilmunya barokah. Kamu berdiri mergo ono aku. Ono Abdullah bejarke. Ono Abdullah main, sebenarnya kamu berdiri takdim. Lebih-lebih anak saya sing wis dulur-dulur. Sing ra dulur wae dihormat atau mana sing dulur yang besar-besar seperti Muhammad. Muhammad lewat kowe sing tangruan. Semestinya kamu harus berdiri takdim, menundukkan kepala. Ini orang kok padune lho, malah padune lho. Ini cara supaya ilmu kita barokah. Jangan hanya sekedar memuliakan kiainya, tapi memuliakan anak-anaknya guru. Karena anak guru itu adalah buah cinta. Buah cinta. Tidak ya? Spermanya guru itu, anak-anaknya itu. Kalau ada anak guru itu ditakdimi, dimuliakan. Begitu juga anak-anak saya yang perempuan, di podo-podo wedoi terus kamu nggak hormat, salah. Menambah party bareng ibu saya, hormat. Fasalu, kemudian mereka bertanya anhu kepada wahidan. Lalu ditanya, kenapa engkau berdiri? Faqala, kemudian beliau mengatakan, inna bna ustadi, sesungguhnya anaknya guruku, yal'abu, bermain, ma'asibyani, beserta dengan beberapa anak kecil. Fi sikati, apa sikah ini? Pelataran rumah mungkin. Apa? Paling. Iya, pelataran rumah. At-Tariq al-Mustawi. Fisikati, di halaman rumah. Di pelataran ini, orang kalau di halaman rumah, di pelataran ini loh, apa pelataran ini? Beda lah. Di jalan yang lapang gitu loh. Fisikati, di halaman. Wayaji'u, dan datang ahyanan, di beberapa waktu, ila babil masjidi, pada pintunya masjid. Bahkan kadang-kadang beliau ini langsung datang ke depan pintu masjid. Fa'idha ra'aitu, maka di saat aku melihat kepadanya, aku berdiri.
ta'diman karena mengagungkan li ustadi pada guruku. Bahkan beliau pernah di masjid melihat anak guru lewat, kebetulan di depan pintu masjid beliau berdiri ta'diman, memuliakan. Makanya kalau kamu pengen mulia ilmunya, jangan memuliakan saya saja, kepada anak-anak saya itu. Kalau itu anak saya itu Muhammad itu, dengerin ini. Kadang-kadang santri gak ngerti kan. Muhammad lah tau ning omah, ning masjid terus. Mbok kira anu private masjid kene. Sing dikira anakku to malah kasan. Iya. No, ada tamu, ono kasan lewat, kebetulan berdiri. Katanya, kenapa berdiri? Senyum dia. Kenapa berdiri? Hormat sama putra Romo Yai. Padahal kasan. Pesta ramal, mesti orang ini berdiri mengira anak saya lewat. Padahal azan. Ya kan sana undul. Saya penguasa rumah ini. Tamu-tamu banyak yang mengira itu anak saya. Dalam hati saya kok iso ya. Nah wong ganteng ingin di anak. Lunak Hasan anak Mbak Nurjana lewat ya. Kan ada kemiripan. Promosi. Atamalluku menyanjung fi thalabil ilmi di waktu menuntut ilmu. Menyanjung itu yang asli jelek itu. Kamu menyanjung apa? Menyanjung siapa temanmu? Enggak baik juga. Illa fi thalabil ilmi, kecuali menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak bisa disanjung. Sanjung. Kenapa? Biar semakin semangat, semakin ada motivasi. Watamalluku memuji. Madmumun apa? Damun di tercela. Madmumun dicela. Illa fi thalabil ilmi, kecuali di waktu mencari ilmu. Kecuali menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu itu sunahnya itu menyanjung. Kenapa? Supaya orang termotivasi untuk mencari ilmu. Kamu itu semestinya ini harus menyanjung keberadaan saya sama santri-santri baru. Jadi santri-santri baru itu semakin yakin, semakin seneng gitu. Jangan sampai ada santri baru gak kerasan. Kalau santri anyar kok nyampe gak kerasan. Jadi kamu itu gak faknya ulama. Kamu gak faknya menjadi seorang bos. Karena antara ulama sama orang kaya ini punya kesamaan. Sama-sama ahli mengikat orang. Pokoknya kalau ada orang kok temennya seneng main ke kamarnya,
Alamat ini orang sukses ini. Ya. Orang kaya banyak tamu-tamu mendatangi rumahnya. Orang alim banyak tamu-tamu mendatangi rumahnya. Tapi kalau mereka tidak kaya, tidak alim, merono tamu. Ada Ustaz. Bapak saya tidak alim, tidak kaya, tamunya banyak Ustaz. Siapa? Tamunya siapa? Penarik kredit Ustaz. Penarik kredit, debt kolektor, penarik bank. Fa'innahu maka sesungguhnya yang bagi sebaiknya ayatamallaqo memuji li ustadihi kepada gurunya wa surukaihi dan teman-temannya wa surukaihi dan teman-temannya. Kamu itu harus menyanjung guru, menyanjung teman-teman. Teman-teman kamu itu harus kamu sanjung. Ojo hina, kamu menghina temanmu bagian daripada menghina guru. Kamu menghina pondok sama saja menghina guru. Kamu menghina guru sama saja menghina ilmu. Kamu menghina ilmu, sesungguhnya kamu sedang menghina dirimu. Karena keberkahan, kemanfaatan orang itu fil ilm. Kalau ada orang, kok tidak ada orang-orang berdatangan untuk memanfaatkan dirinya, maka ojo ngarep-ngarep berhasil. Jangan ngarep-ngarep kaya raya. Saya itu senang kalau ada musafir datang, alamat itu. Ada orang PBI datang, alamat, saya ini pengen kaya. Alamat kaya. Ada orang-orang yang datang minta tolong, ada orang datang memanfaatkan, ada orang datang cari makan, alamat itu. Tapi kalau kamu tidak ada orang yang datang untuk memanfaatkan kamu, alamat kamu nggak orang sukses. Seumpamanya kaya, paling kaya-kaya biasa, tidak nyampe apa itu harta bendanya berlimpah, enggak. Dulu di rumah Kanjeng Nabi tidak kurang dari 300 orang. 300 orang ini adalah ahli sufah yang pekerjaannya cuman ibadah, puasa, makan di tempat Kanjeng Nabi, dan mereka dijatah Kanjeng Nabi makan. Makanya usahakan, dengerin, usahakan kamu itu nanti kalau sudah berkeluarga selalu siapkan makanan-makanan di ruang tamu dan makan di ruang tamu. Itu di ruang tamu saya ini langsung meja makan itu. Sekali ada orang datang langsung makan. Ada orang datang makan. Orang terima makan toh. Yang paham itu Hasan itu. Kalau tamu mesti sangoni itu. Lah boleh saya nyangoni ki Hasan ora. Hasan nyampe bangkrut ya. Liyastafida, supaya mengambil manfaat minhum dari mereka. Qala, berkata Abu Bakar As-Siddiq, al-hilmu zinatul ilm. Al-hilmu, apa hilmu? Wonge kalem, api, santun, akhlaknya mulia, ini namanya hilmun. Apa? Ilmun itu wonge kalem lho, apa? Kurangi kalem, apian, pemaaf, apa? Kalau bahasa Jawanya si Aris.
Al-hilmu lemah lembut. Zinatul ilmi perhiasannya ilmu. Orang itu kalau alim jangan keras. Kalau kamu alim kemudian lemah lembut, bicaranya pelan, enak didengar, memudahkan orang, memaafkan yang salah, maka kamu akan menjadi pemimpinnya. Makanya jangan terbiasa begini. Penting itu. Jangan terbiasa begini, tapi begini. Yang hebat itu. Paham ya? Sing gede-gede. Sampai bisnis itu kita itu disponsorkan. Dulu saya nyampe Kualangan itu ngedoli kitab itu nyampe Kualangan. Cuma pesen-pesen duanya. Ini kitab-kitab ini berarti sponsorkan. Saya tidak lewat Shopee dulu, lewat Facebook. Pertemanan saya kan banyak. 4.000 orang. Masa 4.000 orang yang pesen. Lagi di putra di kafe. Temanmu sing ngantuk-ngantuk bilang. Putra di. Arya. Wa tadzallulu dan merendah. Zinatul muta'allimi perhiasannya santri. Kama sebagaimana marro yang lewat. Jadi orang itu kalau alim usahakan sing kalem, sing api, ngomongi sing api, jangan keras dan harus merendah serendah-rendahnya. Qala Rasulullah bersabda, "Laisa min akhlaqil mu'min at-tamalluk illa fi talabil ilmi." Laisa tidak ada min akhlaqil mu'mini dari akhlaknya orang mukmin at-tamalluku menyanjung illa fi talabil ilmi kecuali di dalam menuntut ilmu. Terhadap guru, terhadap teman itu disanjung. Tapi selain itu aja disanjung. Biasa. Karena kalau apa itu ono temanmu mbok sanjung, ibadahi wong kuwi ngene ya. Kadang-kadang orangnya terus jadi sombong. Makanya dengan saya jarang menyanjung anak saya. Jarang. Paling menyanjung istri saya. Cantik. Kenapa? Biar tidak ada satupun yang menyaingi kecantikan istriku. Dulu ya. Dulu itu ada seorang wanita minta dinikahi saya. Gara-gara apa juga? Gara-gara dia punya utang, tak selesaikan. Umurnya sekitar 19 tahun, tak selesaikan itu. Jadi dia itu menjadi seorang bendahara di sebuah pondok. Tidak mondok sini dia. Bawa uang apa itu pariwisata malah hilang. Kemudian saat tebus jerit, perempuan itu ngomong gini, "Ustaz, Pak Yai, udah saya wakafkan diri saya untuk panjenengan." Tak tanya, "Maksudmu piye?" "Pak Yai, saya minta dinikahi." "Enggak, kamu jelek ya." Padahal orangnya cantik cerita, enggak mau. Orangnya cantik ini. Saya enggak mau. Jujurnya sing diono-ono ora Hasan ya. Sing diono Hasan payah. Lanjutkan ya. Jangan. Terus SMS saya gini, "Pak Yai,
Kalau Pak Yai nggak mau menikahi saya, udah saya pengen khidmah sama Romo Yai sepanjang hidup saya. Apa katanya? Jangan. Udah, sampai ini aja. Kamu nomor kamu saya blokir. Gak usah mengenal sama saya lagi. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah ketemu. Paham? Coba berbenter, ojo didono Muhammad. Didono Umi, paham? Rahasia ini. Sehingga saya menyanjung si cantik itu biar nggak ada yang nyaingi gitu. Saya tuh sering ngomong, yang jangan gemuk yang. Ya kowe ini gemuk, budi. Sapa iki? Sing lemu-lemu ini lho, makan mesin sithik aja sampai ki si ini. Terus apa lagi? Diania. Sama lagi, sing lemu-lemu. Naya, Dinaya. Ya. Falana ngol lemu. Lemu. Dada. Nah, perang piye kowe? Ora iso mlayu kowe. Jangan gemuk-gemuk, makan ya lah kada. Makan sepiring ae. Laisa min akhlaqil mu'min atamalluk illa fi talabil ilm. Tidak akhlaknya orang mukmin senengane nyanjung-nyanjung, muji-muji ke sana kemari, kecuali dalam ilmu. Kalau masalah ilmu nggak apa-apa. Romo Yai saya paling alim, menyanjung-nyanjung saya nggak apa-apa. Memang santri itu harus menyanjung gurunya. Nggak boleh ada seorang kiai yang alim yang melebihi saya, menurut kamu nggak boleh. Sehingga mahabbah fitolabil ilm itu maksimal. Dan kamu itu tidak akan pindah-pindah lagi. Biasanya saya tak lihat santri kok ngaji ini gak tenanan mesti pindah. Siapapun orangnya. Artinya kamu nggak berhasil. Semestinya di sini ini kamu harus menyelesaikan ilmu saya. Rata-rata pindah. Engko malam magal kabeh. Kuwi ana telo dibakar ora mateng. Kuwi nek dipangan mencret. Iya. Ana pelem diimbu belum mateng. Isih kecut, dipangan, kecut mencret ya. Begitu juga santri. Santri itu kalau belum alim tenanan, kemudian terjun ngajar santri, akibatnya santri ini bubar. Akibatnya santri ini bubar, lunga. Kita lagi tamanai santri 6 nih. Nah taman ini santri 1 semamput deh. Subhanakallahumma